46 ayat 1, 2, 3, dan 4 berkata demikian. Perikopnya, Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorahnya. Puji Tuhan, terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Kita telah membaca 4 ayat dan Bapak Ibu saudara-saudara tolong disimpan dulu, ada kalimat seperti ini ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut. Saya ulangi lagi ya. Sebab itu kita tidak akan takut. Kalau kata kita saya ganti nama saya, maka kalimat ini akan berkata sebab itu nama saya Roni. Sebab itu Roni tidak akan takut. Bisa bilang amin? Bapak Ibu Saudara, mau namamu ada di ayat yang ketiga ini? Mau nama om-om, tante-tante, opa-oma, anak muda, namamu ada di firman Tuhan? Yuk kita baca sama-sama, dan kata kita tolong diganti nama kita ya, nama masing-masing. Jangan sebut nama orang lain, nama kita. Sekali lagi ayat yang ketiga, 2, 3. Sebab itu stop sampai di kata takut saja ya. Tapi belum kompak kayaknya, ada yang sebut namanya masih malu-malu gitu ya. Haleluya. Yuk sama-sama 2, 3. Haleluya. Bisa bilang amin? Sekali lagi tolong digarisbawahi, sebab itu kita tidak akan takut. Di dalam ayat yang ketiga ini ada 4 kata yang sama, yaitu kata sekalipun. Yang pertama, sekalipun bumi berubah. Kedua, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ketiga, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Dan yang keempat, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorahnya. Apa artinya 4 kata yang sama? Sekalipun. Ini berbicara tentang sesuatu yang besar nanti, sesuatu yang dahsyat akan terjadi pada bumi tempat tinggal kita. Sebelum ada tsunami, saudara-saudara, jarang sekali ada orang ngomong tsunami, ya. Tapi ketika satu hari, ketika anak-anak Tuhan dilarang untuk merayakan Natal di kotanya, kemudian mereka naik ke gunung, kalau tidak salah tanggal 26 Desember itu, dan ada ribuan orang di tepi pantai di sekitar kota itu. Ya, kemudian tiba-tiba air lautnya surut begitu jauh, dan dia balik dengan tiba-tiba dengan kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Sampai hari itu ada ribuan orang yang meninggal. Sejak saat itu kita mulai lata bicara, oh ada tsunami, hati-hati ada gempa bumi sekian-sekian, ada potensi tsunami. Ya, saya mau kasih tahu, Alkitab jujur berkata ke depan ada sesuatu yang dahsyat lagi akan terjadi. Mungkin lebih dari tsunami. Karena satu hari di Bukit Zaitun, murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, Guru, apakah tanda kesudahan dunia ini? Dan apakah tanda kedatanganmu pada kali yang kedua? Yesus berkata, akan ada banyak penyesatan di sana. Ada guru-guru palsu, ada Yesus palsu, ada nabi-nabi palsu. Kemudian akan ada kabar-kabar tentang perang. Bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada gempa bumi yang dahsyat. Akan ada banjir yang hebat. Akan ada kelaparan yang luar biasa. Haleluya. Saudara-saudara, ini tanda-tanda. Belum lagi di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 dan seterusnya, itu bicara tentang moral manusia akhir zaman semakin rusak. Jadi sesuatu yang besar akan terjadi pada bumi tempat tinggal kita ini. Yang saya sebutkan tadi, nanti ada begitu banyak bencana alam dan lain sebagainya. Dan moral manusia semakin rusak. Sekarang
ada anak bisa penjarakan mamanya. Ada ayah kandung bisa perkosa anaknya sampai hamil dan melahirkan. Untuk bunuh-bunuhan dan lain sebagainya itu sudah dianggap biasa. Ini bicara tentang moral. Haleluya. Sehingga Yesus berkata, nanti pada akhir zaman akan ada banyak orang yang mati, tapi bukan karena penyakit, tapi mati karena ketakutan. Tapi puji Tuhan, kita tidak perlu takut. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Itu bisa terjadi, tapi kita tidak perlu takut. Karena itu kita akan lihat malam ini ada 3 jaminan firman Tuhan buat orang yang cinta sama Tuhan. Yang pertama, ayat yang kedua tadi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Mari kita jadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan kalau kita diberkati, ya. Sistem mungkin keamanan di rumah kita, di mobil kita, di kantor kita dengan teknologi yang canggih. Tapi saudara-saudara, saya mau kasih tahu itu sangat terbatas. Biar Tuhan tempat perlindungan kita. Saya sekali lagi mau berkata, mari kita jadikan Tuhan tempat perlindungan. Karena di dunia ini tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang steril. Satu hari ada satu keluarga pengusaha muda datang di Tondano, ibadah, kemudian dia bersaksi. Sambil menangis dia bersaksi, dia berkata, waktu kerusuhan besar-besar terjadi di Jakarta, itu ada pemerkosaan, ada pembakaran, pencurian dan lain sebagainya. Ini keluarga punya anak satu, suami istri punya anak satu, mereka ke Singapura dengan babysitter mereka. Ya, di Singapura mereka punya apartemen. Katanya Jakarta tidak aman, Jakarta tidak aman. Di Singapura itu negara paling aman. Ke Singapura mereka. Tapi dia cerita, ya satu hari suami istri ini ada urusan dari keluar rumah. Jadi mereka keluar rumah. Kemudian anak mereka yang sudah mulai bisa jalan. Biasa kan kalau di apartemen itu ada pintu geser di bagian belakang. Itu anak main-main di pintu geser. Itu pintu tiba-tiba terbuka. Waktu pintu itu terbuka, sesudah pintu geser itu ada pengaman kecil di situ biasanya. Nah, itu anak belajar naik di pengaman itu, pagar pengaman. Tiba-tiba dari lantai 4 dia jatuh ke tanah, mati di tempat. Dia berkata, Jakarta tidak aman, Singapura aman. Tapi justru anaknya meninggal di Singapura. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Haleluya, bisa bilang amin? Ternyata di dunia ini tidak ada tempat yang aman. Daud berkata, hanya dekat Tuhan aku tenang. Hanya dekat Tuhan aku aman. Karena itu tidak perlu takut. Ada pergumulan, ada masalah, ada kesulitan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Kita tidak perlu takut. Karena yang pertama, jaminan firman Tuhan. Mari kita jadikan Tuhan tempat perlindungan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Kemudian yang kedua di dalam ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kedua kekuatan. Saya mau kasih tahu, kita kuat sampai hari ini bukan karena pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan kita. Tapi kita kuat sampai hari ini karena kekuatan kita, kekuatan di dalam Tuhan. Bisa bilang amin? Orang coba melukiskan kekuatan itu dengan pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan. Tapi firman Tuhan berkata, di dunia ini tidak ada yang kekal. Haleluya. Makanya ada banyak istilah-istilah ya. Ada, oh itu siapa? Jenderal bintang 4. Sekarang purnawirawan. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Haleluya. Saya ulangi lagi, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya serba terbatas. Haleluya. Saya katakan tadi, orang melukiskan kekuatan itu seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Jabatan. Kalau kita jalan-jalan ke istana, Gedung Putih, orang bilang begini, Pak, jangan ganggu ini. Kenapa?
Ini orang paling kuat di Indonesia. Kenapa dia paling kuat? Presiden ini. Oh, presiden. Kalau kita jalan-jalan ke Manado, ya ada juga di sana tempat tinggalnya gubernur. Pak, jangan ganggu ini. Ini orang paling kuat. Kenapa paling kuat? Ini gubernur Sulawesi Utara. Oh, kalau kita jalan-jalan kemana lagi ya, orang suka berkata, Pak, jangan ganggu rumah ini. Kenapa? Ini orang paling kuat. Maksudnya paling kuat, paling kaya. Jadi orang menggambarkan sekali lagi kekuatan itu dengan pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan, dan lain sebagainya. Tapi saya katakan tadi, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semuanya serba terbatas. Kalau kita ada sampai malam ini, karena kekuatan kita, kekuatan di dalam Tuhan. Haleluya. Ke depan akan semakin sukar. Ke depan akan semakin sulit. Tantangan-tantangan baru akan datang. Memang kemajuannya luar biasa. Teknologinya baru satu muncul. Baru beberapa minggu, bulan, muncul lagi yang lebih baru lagi. Yang terbarukan lagi. Tapi saya mau kasih tahu jujur, firman Tuhan berkata, ke depan semakin sukar, semakin sulit. Haleluya. Tapi kekuatan kita adalah kekuatan di dalam Tuhan. Haleluya. Bisa bilang amin? Kemudian jaminan yang ketiga, ini jaminan yang terakhir ya. Jaminan ketiga atau ini bagian yang terakhir. Ayat yang kedua lagi. Allah itu bagi kita tempat perlindungan, itu yang pertama. Dan kekuatan, yang ketiga sekarang. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesulitan, sangat terbukti. Jadi Tuhan itu, Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai penolong dalam kesulitan, kesesakan, dan ini yang saya suka, sangat terbukti. Ada banyak dari kita kalau diberi kesempatan bersaksi, ya pernah mengalami bagaimana dokter panggil papa mamanya, bapak ibu, bawa pulang anak bapak ibu. Kami secara medis sudah berusaha, tapi kemampuan kami terbatas. Mungkin tinggal beberapa waktu dia akan hidup. Bawa pulang. Tapi papa mamanya dalam kesulitan penyakit anaknya berseru kepada Tuhan. Siang malam berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Sampai Tuhan buktikan dia sebagai penolong dalam kesulitan dan sangat terbukti. Ada banyak teman-teman saya di Surabaya yang pengusaha, tapi ketika COVID bangkrut, bukan hanya bangkrut, meninggalkan utang yang banyak. Ya, teman-temannya yang lain melarikan diri, tidak mau ketemu lagi dengan dia. Mereka bilang tidak mungkin dia dipulihkan, tidak mungkin dia diberkati Tuhan lagi. Tapi dalam kesulitan, dalam kebangkrutannya, dia terus mencari Tuhan. Dia terus ibadah, dia terus melayani Tuhan. Dia tetap cari Tuhan. Dan satu hari Tuhan pulihkan usahanya. Haleluya. Dia diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dia diberkati, tetap cinta Tuhan, tetap melayani Tuhan. Bahkan membantu pekerjaan Tuhan di desa-desa yang terpencil. Tuhan sebagai penolong dalam kesulitan dan sangat terbukti. Kita ingat cerita tentang Sadrak, Mesak, Abednego bukan? Ketika Raja Nebukadnezar membangun sebuah patung, kemudian disuruh sembah. Semua pembesar di kerajaan Babel itu diundang semuanya. Kemudian ada perintah, semua berkumpul di sekitar patung ini, dengar ada bunyi-bunyi musik, semua harus sujud menyembah. Musik dibunyikan, orang-orang mulai menyembah patung itu. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung. Kemudian ada yang lapor, Raja, ada 3 orang Yahudi yang tidak menuruti perintah Raja. Ada bunyi musik, mereka tidak menyembah. Raja berkata, panggil, suruh mereka menghadap Raja. Datang menghadap Raja, Raja berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, saya berikan kamu 1 kesempatan lagi. Pergi di hadapan patung, dengar musik, sujud menyembah. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, Tuanku, Rajaku, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tidak mau menyembah patung itu. Kami hanya mau menyembah Tuhan.
Saudara-saudara, wajah raja merah padam. Artinya raja tensinya naik, marah. Panaskan dapur api 7 kali lipat dari api yang biasa. Dan Alkitab mencatat orang-orang yang membuang mereka ke dapur api mati di tempat. Kita bisa gambarkan, bayangkan betapa panasnya api itu. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang membuang mereka saja ke dapur api itu mati di tempat. Orang berkata, selesai Sadrak, Mesak, Abednego. Tamat riwayat politik mereka. Selesai mereka. 0% untuk selamat. Tapi tiba-tiba mujizat Tuhan terjadi. Mereka lihat yang jalan di dapur api itu sudah 4 orang. Dan orang keempat itu wajahnya seperti anak dewa. Artinya begitu ganteng. Dan kita percaya itu adalah Roh Kudus. Bisa bilang amin? Itu adalah Yesus. Raja tanya sama mereka, berapa orang yang kamu buang tadi? 3 raja. Coba hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Raja berkata, mungkin ya. Kamu tidak salah buang orang. Berapa yang kamu buang? 3 raja. 1, 2, 3, 4. Raja berkata, keluarkan mereka dari dapur api. Mereka keluar. Biasa kan di zaman saya masih kecil, kalau listrik padam, itu orang tua dulu ada minyak, lampu botol, ada lilin. Kalau listrik padam seperti itu, lampu mati, dan ketika anak-anak main api, kemudian ada kena rambut, itu kan ada bau. Rambut siapa yang kebakaran ini, yang kebakar? Siapa? Saudara bayangkan, waktu keluar dari api yang panasnya 7 kali lipat dari panas yang biasa. Itu tidak ada bau kebakaran. Pakaian mereka tidak terbakar. Kemudian raja memberikan instruksi, perintah, bahwa semua orang yang ada di kerajaan saya harus sujud menyembah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan sebagai penolong dalam kesulitan dan sangat terbukti. Daniel, ingat Daniel bukan? Lawan politiknya Daniel datang kepada raja, minta supaya raja menerbitkan surat keputusan. Surat keputusannya dalam beberapa waktu ini tidak boleh ada orang yang berdoa kepada Allah mereka. Kalau mereka perlu sesuatu harus datang kepada raja. Dan kalau melanggar titah raja, perintah raja, surat keputusan raja ini, maka hukumannya goa singa. Bapak Ibu Saudara, waktu Daniel ke kantor, Daniel baca ada larangan raja, tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Kalau perlu harus datang kepada raja. Tapi Alkitab tulis pulang ke rumah Daniel tetap 1 hari 3 kali berdoa. Besok lagi Daniel datang ke kantor. Dia baca ada larangan raja, tidak boleh. Tapi Daniel tetap berdoa 1 hari 3 kali berdoa. 1 hari Daniel disergap sementara berdoa, ditangkap kemudian dibawa kepada raja. Raja berkata, Daniel, kenapa harus engkau? Karena Daniel ini orang kesayangannya raja. Setiap ada masalah-masalah kerajaan, Daniel salah satu yang dipanggil. Daniel, kita ada masalah ini. Jalannya keluar seperti apa? Daniel berkata, tunggu, saya mau berdoa kepada Tuhan dulu. Minta hikmat Tuhan. Kemudian Daniel memberikan jawaban. Raja menyesal, aduh kenapa harus kamu yang melanggar Daniel? Tapi karena surat keputusan sudah dibacakan, diedarkan, mau tidak mau Daniel hukumannya goa singa. Waktu Daniel dibuang ke goa singa, orang bilang selesai Daniel, tamat Daniel. Tidak mungkin Daniel bisa keluar dari goa singa. Karena singanya makanannya kerupuk. Halo, singa makanannya daging. Singa yang memang sengaja beberapa hari tidak dikasih makan. Jadi ini singa lapar. Waktu Daniel dibuang ke goa itu, orang bilang tamat Daniel. Selesai Daniel. 0% untuk selamat dari goa singa. Tapi besok pagi raja datang. Mungkin raja cuma mau bercanda ya. Raja berkata, Daniel, apakah engkau masih hidup? Raja itu kaget hampir pingsan. Karena ada suara dari dalam goa singa. Ya Tuanku Raja, karena pertolongan Tuhan aku masih hidup. Tuhan sebagai penolong dalam kesulitan sangat terbukti. Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hari kami
Tuhan percayakan ada pelayanan panti asuhan, ya anak-anak dari Papua, anak-anak dari Sangir, dari Maluku itu kami tampung, kemudian kami sekolahkan. Jadi di kompleks gereja kami itu ada sekolah, dulu punya TK, tapi sekarang tinggal SD, SMP, SMK. Ya, kami pernah tampung ada 180 anak. Kemudian satu hari kami dalam kesulitan, ya. Para donatur, para sponsor waktu itu stop, ya. Telepon, maaf Pak Pendeta, ya kami ada urusan ini, ya enggak apa-apa. Dalam kesulitan kami hanya datang sama Tuhan. Haleluya. Berseru dan puji Tuhan. Tuhan buktikan dalam kesulitan Tuhan sebagai penolong. Bisa bilang amin? Bapak Ibu saudara-saudara, apa masalahmu hari ini? Kalau Sadrak, Mesak, Abednego Tuhan tolong. Kalau Daniel Tuhan tolong. Maka kita juga dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam masalah apa saja. Tuhan pasti tolong. Karena Tuhan yang kita sembah yang ketiga adalah Tuhan sebagai penolong dalam kesulitan dan sangat terbukti. Dan Tuhan yang saya khotbahkan hari ini ada di sini. Ada di tengah-tengah kita. Dia tahu masalahmu, dia tahu pergumulanmu, dia tahu tantangan hidupmu. Dia tahu kita perlu dia hari ini. Haleluya. Bisa bilang amin? Berapa banyak yang perlu Tuhan? Bisa angkat tangan di balkon semuanya. Tetap angkat tangan, ya tetap angkat tangan. Bapak, dalam nama Yesus kami datang kepadamu malam hari ini bersama umat-umatmu di gereja ini. Kami panggil namamu, kami berseru pada Engkau. Kami telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Ada banyak hal yang akan kami hadapi ke depan. Tapi kami mau jadikan Tuhan tempat perlindungan kami. Tuhan kekuatan kami. Dan Tuhan sebagai penolong dalam kesulitan. Dan sangat terbukti. Hamba mohon malam ini yang angkat tangan. Tuhan, mari turun tangan Tuhan. Yang angkat tangan, yang ada yang sakit Tuhan. Mari tolong turun tangan, jamah sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau orang lain Tuhan tolong dalam kesulitan, malam ini juga Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti tolong kami, yakin, kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang ada masalah dalam usaha, dalam pekerjaan, Engkau sanggup memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Masalah kuliah, masalah studi, masalah rumah tangga, masalah apa saja, malam ini Tuhan yang besar yang kami sembah, yang sudah tolong Sadrak, Mesak, Abednego, yang sudah tolong Daniel, Tuhan pasti tolong kami. Kalau orang lain Tuhan tolong, malam ini kami juga pasti Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, terima pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima dengan iman, terima pertolongannya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, buat lawatanmu, buat berkat-Mu bagi kami semua. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.